Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan saya masih bisa berbagi ilmu lagi kepada kalian di mana ilmu ini merupakan suatu ilmu dari guru-guru besar kita ya. Dan kali ini kita akan membahas berdamailah dengan keadaan, terimalah takdir dengan lapang dada karena takdir baik itu ataupun takdir buruk semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pembahasan kita kali ini di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya supaya kita bisa menerima dan berdamai dengan keadaan ketika kita lagi ditimpa suatu musibah. Banyak sekali ya, salah satunya di peserta sharing time ini, dia bertanya, ketika sudah mapan-mapannya nih ya, pekerjaan sudah ada, terus impian-impian ibunya sudah terkabulkan, tidak perlu bekerja panas-panasan, dan juga menginginkan bahwa seorang anak ini bisa sukses dan juga bisa punya pekerjaan yang mapan, bisa mandiri ya. Tapi wallahu a'lam, Allah malah mengambil ibunya atau pulang ke rahmatullah, Masya Allah ya. Bagaimana cara kita berdamai dan tetap masih bisa berbakti kepada ibu yang sudah meninggal ini. Dan ini dia pembahasan kita kali ini ya. Jangan di skip dulu karena ini merupakan ilmu ya. Like, comment, dan share karena ini merupakan potensi pahala jariah. Jadi pada di sini tuh nggak tegang-tegang banget ya teman-teman. Jadi enjoy gitu ya. Apalagi nanti Ustaz Hanan Ataki menyampaikannya dengan versi dia seperti biasa humble, terus ada canda tawanya juga, jadi nggak tegang-tegang amat ya. Nah, di sini tuh seorang anak yang sudah berbakti kepada orang tuanya dan sudah bisa mengabulkan setiap permintaan orang tuanya, sudah punya pekerjaan yang mapan, terus hidup sudah enak ya, tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Pernah nggak kalian merasakan hal seperti ini? Dan jika kalian merasakan seperti ini, berdamailah dengan keadaan dan berdamailah dengan takdir yang Allah berikan kepadamu ya, karena ini merupakan bisa jadi sesuatu hal yang kamu sayangi akan Allah uji dengan cara Allah mengambilnya kembali supaya kita tetap menjadi orang yang sabar, ikhlas, dan juga menjadi orang yang lapang dada dalam menerima setiap takdir yang Allah berikan. Masya Allah ya, pelajaran kali ini tuh betul-betul sangat berharga banget dan bisa jadi bisa jadi inspirasi untuk kalian semua. Tak lama-lama lagi, ini dia videonya. Mengapa Allah ambil ibu saya ketika saya belum jadi apa-apa? Mengapa apa? Allah mengambil ibu saya. Mengambil ibu. Oh iya ya. Sebelum jadi apa-apa. Sama seperti Pak Ustadz tadi, saya itu selalu menceritakan semua masalah saya tentang pekerjaan ataupun apa itu kepada ibu saya. Di mana ibu saya adalah sosok bidadari buat saya, Pak Ustadz. Dari saya kecil sampai sekarang dewasa, beliau tidak pernah mengurangi rasa sayangnya kepada saya. Ketika saya sekolah, ibu saya selalu bangun sebelum subuh itu menyiapkan sarapan dan memastikan bahwa saya tidak akan telat sekolah, dan dalam sekolah tuh dalam keadaan sudah kenyang. Dan sampailah saya lulus sekolah dari SMP sampailah SMA. Dan saya juga setelah lulus langsung mencari pekerjaan karena saya ingin menggantikan ayah saya, yang dimana ayah saya juga tidak pernah mengeluh untuk terus menafkahi saya dan ibu saya. Dan ayah saya pun selalu mengusahakan kebutuhan saya dan ibu saya selama saya sekolah. Tidak pernah mengeluh dan selalu mempunyai impian agar saya tidak bekerja bangunan panas-panasan seperti beliau. Dan setelah semuanya berkat saya siap,
Dan saya sampailah mencari pekerjaan dan saya mendapatkan pekerjaan. Di saat saya sedang bersyukur Pak Ustadz bisa bekerja dan memberi apa yang mereka mau. Tepatnya kemarin itu di tanggal 26 Juli 2024 di hari Jumat, ibu saya wafat Pak Ustadz. Dan saya diberi kabar dari keluarga saya di kampung. Dan pertanyaannya Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Itu berapa lembar Mas Agus, maaf? Tiga. Tiga ya, nggak apa-apa. Udah nggak sabar ya nungguin pertanyaannya ya. Pertanyaannya buat Pak Selain Ustadz. selain mendoakannya, apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz agar saya terus bisa berbakti kepada ibu saya yang sudah wafat? Ibu saya yang memasak saya nasi goreng tiap pagi sebelum saya berangkat sekolah. Kalau lagi ada acara maulidan di sekolah, ibu saya pasti masaknya telur itu sambal balado ya, telur balado. Ketika saya ikut musabaqah, sebelum saya tampil, ibu saya pasti bikin jamu. Sampai kemudian ke Mesir, ibu saya ngantar saya ke airport ya, ke bandara. Itu terakhir kali saya ngelihat ibu saya. Saya panjang rambut di Mesir, ibu saya nelpon. Abang lagi sakit ya? Mak kok tahu? Mak mimpi. Potong itu rambut, karena kalau rambutnya panjang pasti sakit. Sejak saat itu sampai bulan kemarin, saya setiap panjang rambut saya sakit. Saya datang ke dokter, bilang ke dokter sakit. Dokter bilang, Bapak nggak sakit. Sakit dok, enggak sakit. Maksa dokter kasih obat, dikasih obat kayak antibiotik segala macam, nggak sembuh. Saya potong rambut, hitungan menit sembuh. Dan itu untuk kesekian ratus kalinya terbukti. Sampai terakhir kemarin istri saya bikin sebuah ramuan minyak rambut herbal versi dia sendiri. Dan ini tidak diperjualbelikan. Hanya berlaku untuk saya, dan itulah yang mencabut kutukan ibu saya. Sekarang saya lagi mau memanjangkan rambut karena udah gak sakit lagi. Kemarin segini tuh sakit nih, segini aja sakit. Sekarang udah mulailah agak segini. Apa sih ini? Menyambung curhatnya Agus. Apa yang mau disampaikan? Begitu berarti ibu bagi setiap anak, bidadari. Walaupun mungkin ada yang spesial diuji justru dengan ibunya, diuji justru dengan ayahnya. Tapi secara umum mereka semua adalah orang-orang yang sangat berharga bagi kita, pahlawan kita, bidadari kita, segala macam. Dan ketika Allah ambil mereka Allah tidak mengambil ibu kita, Allah mengambil kekasihnya. Allah pengen ketemu dengan kekasihnya. Allah pengen ketemu dengan hamba kesayangannya. Bukan mengambil hak kita, itu bukan hak kita. Sehingga gak perlu kita bertanya kenapa Allah mengambil ibu saya. Bukan, kenapa Allah mengambil ibu saya. Bukan ibu saya. Walaupun secara hubungan manusia dia ibu kita, tapi hubungan hakikat dia adalah hamba Allah, ciptaan Allah, milik Allah, termasuk kita juga. Sewaktu-waktu Allah pengen ketemu dia, dan tugas dia sudah selesai. Allah ingin menghargai dia dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini dia lakukan di dunia. Itu hak Allah. Allah pengen menghargai ibu dengan nikmat yang lebih besar di akhirat. Maka belajarlah berdamai dengan itu. Walaupun tetap sedih, walaupun tetap merasa kehilangan. Menurut saya ibunya Agus, karena perempuan soleha, pejuang keluarga, Allah mengambilnya untuk memberikannya anugerah yang sudah Allah janjikan untuk dia. Dan Allah lebih baik untuk menghargai ibunya Agus daripada Agus sendiri. Allah lebih baik untuk menghargai ibu saya daripada saya sendiri. Sehingga Allah pengen menghargai dia dengan cara Allah, bukan dengan cara saya. Cara saya cara-cara receh lah, urusan dunia lah. Padahal kata Nabi, dunia ini lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk di mata Allah. Gak ada harganya. Sehingga kita yang ngerasa berharga banget dunia ini pengen membahagiakan ibu dengan caranya. Padahal Allah ingin membahagiakan ibu dengan hal yang lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk tadi. Jadi Allah subhanallah, Allah tidak salah untuk mentakdirkan lahir dan kematian. Masya Allah banget ya. Ternyata kita harus berdamai dengan
keadaan lahir maupun kematian. Dan juga Ustadz Hanan Ataki ini betul-betul ya kayak yang menginspirasi anak muda gitu ya. Beliau begitu menerima dengan keadaan. Nah, gimana teman-teman? Bisa diambil kesimpulannya kan bahwasanya kita harus berdamai dengan keadaan. Hidup maupun kematian itu merupakan rahasia ilahi. Jadi bagaimana kita harus bisa menerima keadaan tersebut. Nah, kalau kalian berada di posisi ini, apa sih yang akan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Nah, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bahwasanya ingatlah kalau kalian ketika diuji bukan hanya kalian saja tapi ribuan manusia sudah pastinya Allah uji. Jadi ingat itu aja sih kalau menurut aku. Ketika kamu mengalami ujian yang berat, ingatlah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah itu tidak akan membebani hambanya, dan Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Dan kalau kalian lagi diuji, entah itu kehilangan ibu, entah itu kehilangan bapak, ingatlah akan ada hikmah besar di balik semua itu, dan akan ada kebahagiaan yang menanti kamu di masa mendatang. Entah itu kamu punya suami yang baik seperti layaknya kamu memiliki kasih sayang seorang ayah, entah itu mempunyai istri layaknya kamu kehilangan kasih sayang seorang ibu. Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Semoga yang menonton video saya ini diberikan kelapangan dan bisa berdamai dengan keadaan apapun yang telah Allah berikan.